Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, dan di channel ini seperti biasa membahas tentang informasi-informasi cryptocurrency ya. Sebelum masuk pada pembahasan, disclaimer dulu ya. Informasi ini disampaikan dengan tujuan sebagai bahan edukasi dan informasi, dan bukan merupakan saran investasi ya. Apabila teman-teman ingin menginvestasikan dana Anda di kripto ini, itu tanggung jawab Anda sepenuhnya ya. Oke, langsung saja pada di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kripto ini adalah aset masa depan atau yang akan menggantikan uang di masa yang akan datang ya. Jadi kenapa saya yakin ya dengan ini, melihat dari berita-berita yang ada. Yang pertama adalah mengapa cryptocurrency penting sebagai masa depan kita. Selain menjadi alat tukar, cryptocurrency tidak dikeluarkan oleh bank sentral ya, atau otoritas keuangan manapun. Sifat desentralisasi dari mata uang ini menjadi alasan utama mengapa pemerintah takut akan aset ini. Cryptocurrency memiliki potensi untuk merusak otoritas bank sentral dan otoritas keuangan. Terkadang mata uang ini bisa digunakan untuk menghindari kontrol modal ya. Exchange cryptocurrency pun mulai diregulasi ya. Sekarang sudah mulai beredar ya, dan sudah banyak investor yang menggunakan atau menginvestasikan uangnya di cryptocurrency ya. Yang kedua adalah mengapa cryptocurrency ini menjadi sangat terkenal. Ada alasan ya mengapa cryptocurrency menjadi sangat terkenal. Mereka membuatnya sangat mudah untuk mengirim uang antara dua pihak ya, atau yang disebut dengan peer to peer. Tidak perlu ada pihak ketiga atau perantara. Selain itu, biaya pemrosesan yang dikenakan tergolong masih rendah dibanding dengan biaya yang dikenakan bank atau institusi keuangan lainnya. Itu ya. Ada argumen yang mendukung mengatakan investasi cryptocurrency sama dengan investasi emas. Saat ini emas diperdagangkan mendekati ketinggian sepanjang masanya. Salah satu penyebabnya adalah karena pencetakan uang gencar dilakukan bank sentral ya. Pencetakan uang ini mengikis nilai mata uang fiat, yang merusak kepercayaan investor pada mata uang tersebut. Aktivitas lainnya yang dilakukan bank sentral seperti suku bunga negatif dan pembelian aset juga telah mendorong investor ke cryptocurrency ya. Sudah banyak sekarang yang sudah beralih di cryptocurrency, terutama di Amerika dan Cina ya, seperti Bitcoin, di mana cryptocurrency ini juga dilihat sebagai pelindung nilai terhadap inflasi ya. Oke, yang selanjutnya menurut perusahaan Goldman Sachs, ini ya, Goldman Sachs itu dikenal sebagai bank investasi yang paling bergengsi di Wall Street ya. Magang bank penerima pelatihan fenomenal ya, pengalaman langsung dan kesempatan untuk berputasi di banyak kelompok dan meja. Staf junior menerima pelatihan ekstensif dan kesempatan pendampingan profesional. Senior selalu bersedia membantu junior tumbuh ya. Ini adalah profil dari Goldman Sachs ya, mengatakan bahwa dia percaya bahwa dalam 5-10 tahun ke depan Anda akan melihat suatu sistem keuangan
di mana semua aset dan liabilitas berasal dari blockchain. Ya, blockchain itu tempat penyimpan data lewat cryptocurrency ya. Dengan semua transaksi terjadi secara berantai. Perusahaan ini juga berpikir untuk menciptakan cryptocurrency-nya sendiri, sebuah taruhan yang meningkatkan kepercayaan dalam adopsi kripto di masa yang akan datang ya. Nah, yang selanjutnya survei dari Deloitte yang menegaskan, ini juga Deloitte perusahaan ya, potensi kuat cryptocurrency dan blockchain. Tahun ini survei Deloitte pada teknologi blockchain dunia menyimpulkan bahwa sikap orang-orang telah berubah dan organisasi mulai meningkatkan investasi mereka di bidang teknologi ini ya. Mudah-mudahan saja ini ya bisa menjadi aset kita di masa yang akan datang. Dengan penerimaan luas yang didapatkan oleh teknologi di balik cryptocurrency, ada kemungkinan akan memperkuat lebih banyak kepercayaan pada kripto sebagai andalan transaksi digital ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini sangat terjangkau ya dan cukup cepat untuk transaksinya. Selain itu, minat pada cryptocurrency nampaknya juga beralih dari investor retail ke institusi besar. Sebuah Fidelity mengungkap 80% dari investor institusi AS dan Eropa menganggap cryptocurrency itu sangat menarik. Wow. Dan jumlah institusi yang membeli cryptocurrency bertambah 2 kali lipat di tahun 2020 ya. Kemudian, akankah cryptocurrency masa depan untuk menggantikan mata uang fiat? Ini ya, menurut artikel pada Small Business Economist pada tahun akhir 2019, Bitcoin merupakan mata uang terbesar ke-6 yang beredar di dunia. Transaksi Bitcoin dan akun unik saja telah tumbuh hampir 60% per tahun selama 5 tahun terakhir. Dan beliau juga mengatakan bahwa cryptocurrency ini mungkin tidak bisa seutuhnya menggantikan mata uang fiat yang didukung oleh pemerintah dan kredit dan sangat terdesentralisasi. Namun, di tempat-tempat di mana kepercayaan akan pemerintahan lemah atau inflasi merajalela, penggunaan cryptocurrency bisa meningkat ya. Dan kemudian, apakah benar cryptocurrency masa depan kita? Menurut saya, banyak pendapat tentang masa depan cryptocurrency. Banyak yang beranggapan bahwa karena penggunaan cryptocurrency terbatas pada transaksi dan atau trading, mereka akan runtuh. Banyak juga yang beranggapan bahwa keuntungan cryptocurrency jauh melampaui kekurangannya, dan teknologi yang mendasarinya kuat serta multifungsi. Pada masa depan, cryptocurrency mungkin akan berubah karena disesuaikan dengan preferensi penggunaannya dan berbagai aplikasi. Namun secara umum mereka ada di sini untuk menetap ya. Oke, itu tadi beberapa alasan saya dengan melihat dari berita-berita yang ada dan update-update yang saya lakukan. Itulah sebagai kesimpulan bahwa kenapa saya menginvestasikan sedikit uang saya di cryptocurrency ini ya. Kemudian kripto ini adalah masa depan keuangan ya. Kita baca saja beritanya apakah ini bisa menjadi informasi buat kita. Adopsi pada kripto kembali hadir dari institusi yang memberikan sentimen positif tambahan untuk mengimbangi sentimen negatif yang terus berdatangan akibat pelarangan penambangan Bitcoin di Cina dan juga masalah USDT ya. Kemarin ada beritanya
di Cina sudah dilarang menambang Bitcoin. Belum lama ini, perusahaan modal ventura besar Andreessen Horowitz mengumumkan peluncuran venture fund kripto baru senilai 2,2 miliar pada hari Kamis lalu ya. Chris Dixon, Katia Haun, dan Ali Yahya, mitra di tim kripto di Andreessen Horowitz, menjelaskan produk fund baru dalam postingan blog berjudul Crypto Fund 3 ya. Mereka menulis, ukuran dana ini menunjukkan besarnya peluang yang ada di hadapan kita. Kripto bukan hanya masa depan keuangan, tetapi seperti halnya internet di masa-masa awal. Ini siap untuk mengubah semua aspek kehidupan kita. Dan mereka melanjutkan, fund ini memungkinkan kami untuk menemukan generasi berikutnya dari pendiri kripto visioner dan investasi di bidang kripto yang paling menarik. Kami berinvestasi di semua tahap, mulai dari proyek tahap awal hingga jaringan tahap selanjutnya yang dikembangkan sepenuhnya. Oke, kita lanjut beritanya. Haun mengatakan kepada CNBC bahwa fund tersebut bukan hedge fund tetapi venture fund. Dia mengklarifikasi bahwa fund tersebut akan diinvestasikan dalam token dan protokol serta bisnis. Fund yang berfokus pada kripto pertama perusahaan diluncurkan pada tahun lalu selama Crypto Winter ketika nilai Bitcoin anjlok sebesar 80% dari level tertinggi sepanjang masa di tahun 2017. Dan para mitra ini merinci lebih lanjut, kami percaya bahwa gelombang inovasi komputasi berikutnya akan didorong oleh kripto ya. Kami sangat optimis tentang potensi kripto untuk memulihkan kepercayaan dan memungkinkan jenis tata kelola baru di mana komunitas secara kolektif untuk keputusan penting tentang bagaimana jaringan berkembang, perilaku apa yang diizinkan, dan bagaimana manfaat ekonomi didistribusikan. Mereka juga menekankan bahwa itulah mengapa hari ini mereka dengan senang hati mengumumkan fund baru senilai 2,2 miliar US dollar untuk terus berinvestasi di jaringan kripto dan para pendiri serta tim pengembang di industri tersebut ya. Jadi dari perusahaan ini hedge fund ini sangat sudah mulai ya menginvestasikan uangnya di sini ya, cryptocurrency. Oke. Ya, tadi penjelasan tentang kripto ya, informasi pada di video kali ini. Apakah bagaimana proyeksi dari aset kripto ini di masa yang akan datang? Apakah kripto ini akan menjadi masa depan keuangan kita ya? Kalau saya sendiri seperti yang saya katakan di awal video, itulah beberapa alasan saya sehingga saya memberanikan diri untuk menginvestasikan sedikit uang saya di cryptocurrency ya teman-teman. Oke, demikian video pada kesempatan ini. Apabila kata saya atau kurang dicerna informasinya, silakan diulang-ulang videonya. Kemudian ketika teman-teman ingin melakukan perdagangan di cryptocurrency, silakan teman-teman, banyak ya sekarang sudah banyak disediakan. Ada Indodax ya sekarang, kemudian pintu CryptoTab ya, dan sudah banyak disediakan tentang
cara untuk membeli di cryptocurrency itu sendiri. Oke, sekian video pada kesempatan ini. Sekali lagi disclaimer ya, bahwa keputusan ada pada teman-teman. Informasi ini bukan ajakan untuk berinvestasi, tapi sebagai informasi untuk menambah pengetahuan kita dalam menjalani atau menghadapi era digital yang akan datang di masa depan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.